Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sharing tentang dunia pikiran dan realita. Jadi di pikiran kita ada pikiran sadar dan bawah sadar, dan itu sudah terkonsep ya, sudah terstruktur. Dan di pikiran itu ada realitas internal dan realitas eksternal. NLP banget. Realitas internal adalah di pikiran kita ya, di peta pikiran kita, sedangkan realitas kita yang eksternal adalah yang sebenarnya. Nah, di situ perlu penyikapan agar kita lebih objektif. Ya, artinya lebih objektif ya kita agar memperluas peta ya. Gitu ya. Memperluas peta ini tentunya untuk hal-hal yang bermanfaat agar kita lebih apa ya? Lebih hati-hati di situ, bukan untuk memperluas peta akhirnya kita semena-mena, bukan seperti itu ya. Semisal kita sudah terbiasa dengan kehidupan rutinitas seorang pekerja ya, entah itu karyawan, staf kantor atau apapun ya, kuliah harian dan segala macam, itu kan rutinitas tuh. Nanti sebulan dapat gaji. Nah, ketika dia mau keluar dari zona nyaman itu ya, untuk berdikari entrepreneur ya, berusaha, itu biasanya nggak nyaman tuh karena dia butuh modal besar, tenaga pikiran, belum lagi resiko ya, gagal dan bangkrut. Ini bukan menilai yang benar atau yang kurang benar atau yang baik yang lebih, bukan, tapi ini adalah ada perbedaan di situ, dan di pikiran bawah sadar kita biasanya ada penolakan tuh, ada hal baru. Tergantung kebiasaan ya. Terus semisal kita dari keluarga yang biasa ya, keluarga yang biasa terbuka padanya gitu ya. Terus mungkin ada etika dan moral agama. Terus kita bertemu dengan lingkungan baru, dengan teman-teman ya yang mungkin berbeda. Ya mungkin teman itu orang circle yang manipulasi, penipu dan segala macam. Kan ada tuh yang ngerkan bisnis gitu. Itu kan ada penolakan. Nah, itu bagus. Jadi di pikiran bawah sadar kita itu ada apa ya? Pertahanan diri itu punya niat baik ya, untuk hal-hal baru dalam konteks tertentu. Tentunya untuk kemajuan, untuk pembelajaran dan segala macam kan kita perlu ekstra ya, dan kita perlu untuk mau maju kan, belajar hal-hal baru itu penting ya, selama itu diniatkan dan dengan cara-cara yang baik dan benar ya. Karena dalam kehidupan ini kan sebenarnya ada beberapa pilihan ya, ketika di realitas sosial ada hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan dan keyakinan kita, ada juga yang enggak. Yang penting etika dan moral belief yang kita pegang itu memang sesuai dan memberdayakan kita. Jadi ketika kita punya teman atau orang yang mau pilih pasangan hidup atau rekan bisnis, maka kita perlu tuh di situ tuh. Apakah dia orangnya yang baik, jujur, terbuka, dan mau belajar bersama untuk lebih baik, atau malah justru sebaliknya, manipulasi, play victim dan segala macam. Nah, kita perlu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan baru, tapi ketika itu hal-hal yang bertolak belakang, toksik, ya kita perlu ketegasan. Karena kalau tidak, maka kita akan terjerumus dan akan merendahkan kita. Untuk itu kita perlu belajar bijaksana ketika kita mau untuk ke lingkungan baru, tapi kita juga perlu ketegasan agar kita lebih berdaya. Dan yakinlah rezeki keberkahan itu akan tetap ada ketika kita punya komitmen, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.